dagang kayak dagang kan gitu ya. Dia tuh sebenarnya jualan yang sama loh. Cuman jualan baju kan semua orang jualan. Tapi dia jualan di tempat orang yang dari situ nggak ada yang jualan baju. Kayak ada tukang minuman yang jualan minuman di tengah-tengah orang jualan baju tadi. Di pasar itu belum ada yang jual makanan. Akhirnya itu jadi beda dia. Jadi kayak tergantung. Iya, positioning bukan soal hanya menempatkan. Apalagi? Tapi dia harus tahu kebutuhan. Nah, keperluan orang. Keperluan. Misalnya ini sama-sama penjual es. Oke. Dia jualan es di sini. Oke. Nggak bagus dong karena terlalu banyak orang jual es di situ. Harus nyari bedanya. Dia nyari di tempat lain. Tapi kalau dia nyari di hutan yang nggak ada orang lewat, itu juga salah gitu. Jadi ada kita coba bedah satu-satu ya. Apa yang mungkin terjadi pada A-nya dulu nih? Attention. Iya. Sejauh mana Islam itu membolehkan kita pakai attention? Apakah kita boleh pakai cara-cara yang ibaratnya yang penting orang tertarik gitu? Iya, disinilah kemudian ada entertain kan, ada sesuatu yang kalau dalam teori komunikasi itu ada emphasize. Membesarkan sesuatu yang Iya benar, dibesarkan. Kenapa lu lihat gua? Ini nggak sekedar besar. Iya. Tapi emphasize itu bicara karena besar itu lebih dominan dibanding yang kecil. Betul. Nah, yang kedua atas itu lebih dominan dari yang bawah. Artinya itu teori emphasize gitu ya. Iya. Ini dia kenapa? Susah sama dia. Kalau udah besar atas, itu udah. Itu di teori komunikasi namanya dia tersentuh hot buttonnya. Iya, hot buttonnya. Keras itu lebih emphasize dibanding yang lemah, gitu. Iya gak? Kadang kenyal juga bisa. Kontras itu lebih ketika dominan. yang lain keras, ada satu titik yang kenyal. Itu menarik. Itu emphasize. Emphasize. Jadi attention itu soal tadi diferensiasi, soal keunikan. Kebedaan. Di antara hal yang sama itu ada sesuatu yang beda. Menarik. Itu menarik sekali. Itu attention. Karena banyak orang yang nanya ke aku. Kak, katanya sedikit lebih beda tadi lebih baik daripada sedikit lebih baik untuk narik atensi orang. Terus gimana caranya aku jadi beda? Padahal katanya rumus orang itu pertama kali meniru dulu. Ya walaupun memodifikasi kan itu sebenarnya modifikasi nggak mungkin lebih baik dari kata mungkin nggak bisa lebih beda banget daripada yang awal kan. Terus aku bilang kayaknya tuh lu harus mikirin bahwa lu harus bukan lihat keluar. Orang kan banyak ya untuk dakwah atau mungkin untuk berkarya ya, dia tuh ngeliat keluar kan. Ini. Kadang kan dia lupa lihat ke dalam gitu. Aku nih siapa, aku mampunya apa, aku bisanya apa. Karena kalau lu udah ngenalin diri lu sendiri, lu akan jadi orang yang beda. Karena pada basicnya orang kan beda-beda kayak kata Antum. Maka menjadi dia sendiri akan jadi beda. Selama ini orang tuh ngeliat keluar. Dia nonton Ustaz Felix mulu misalkan ya. Lama-lama dia akan bawain materi kayak Ustaz Felix gitu ya. Menulis seperti Ustaz Felix, nggak salah juga. Cuman ketika mau tadi narik interest orang, attention orang, dia kan harus beda. Nah kadang beda tuh bukan melihat keluar kadang. Ada sih boleh gitu ya. Lihat digabungin, dimodifikasi bisa juga. ATM. Tapi ada cara yang lebih sederhana sebenarnya, melihat ke dalam. Gimana? Aku nih siapa? Aku bisanya apa? Aku jagonya di mana? Apa yang aku nggak jago? Ya lebih ke memahami diri aja. Terus kita akhirnya muncul dengan keunikan pribadi gitu. Karena gak mungkin sama pasti. Orang yang jadi dirinya sendiri tuh kayaknya bakal beda gitu. Makanya akhirnya dia munculin cara-cara dakwah ataupun karya ya yang beda gitu. Iya, itu ada teorinya juga. Lebih ke tipe orang sih. Jadi memang masing-masing orang itu punya kenyamanan dengan gaya seperti apa ketika dia itu mau memunculkan sebuah kreativitas. Ada yang harus ngelihat contoh orang. Ada. Kemudian dia memunculkan sesuatu yang berbeda dengan cara dimodifikasi. Oke, jadi lihat contohnya dulu terus dimodi. Ya, termasuk tipe yang sama ketika dia mengumpulkan dari berbagai orang yang sudah melakukan, kemudian digabungkan menjadi sesuatu yang baru. Baru bisa juga. Itu juga tipenya sebenarnya sama, orangnya sama. Cuman ada yang beda tipenya. Dia nggak mau banget seperti itu, bahkan nggak bisa dengan cara begitu. Nah dia lebih nyaman dengan memunculkan ide dia sendiri, identitasnya sendiri. Dan dia merasa nggak mau kalau ini udah pernah dilakukan oleh orang. Mungkin yang Mas Fuad sampaikan dari dalam tadi. Iya. Berarti ada beberapa cara pendekatan ya. Ada lagi yang dengan data. Ada istilah positioning. Iya, selain beda, dia harus juga menempatkan kebedaannya itu di posisi mana. Menarik tuh. Jadi misalnya sis saya beda.
Tapi Beda kalau dong sama dia antum. diposisikan di tempat orang-orang yang sama kayak dia. Iya benar tuh. Dia nggak Itu akan bener tuh. kelihatan gitu. Jarang orang tahu itu. Jadi Siapa yang sama kayak- jadi sebenarnya itu Gue punya kembaran. iya banyak. Siapa? Itu yang masuk penjara itu. Ya Jadi, untung nggak pakai Yang masuk kacamata hari penjara ini. namanya siapa? Ya, ada lah. Untung nggak pakai kacamata gue. Jadi apa namanya? Benar bisa jadi lu tuh beda. Tapi lu tuh nempatin diri lu di tempat yang Sama sama gue gitu. orang yang Mirip. mirip sama. Jadi nggak kelihatan gitu loh. Oh. Bener Tapi- sih. Iya. Iya. Kayak dagang kan gitu ya. Dia tuh sebenarnya jualan yang sama loh. Cuman jualan baju kan semua orang jualan. Iya. Tapi dia jualan di tempat orang yang dari situ nggak ada yang jualan baju. Iya. Kayak ada tukang minuman yang jualan minuman di tengah-tengah orang jualan baju tadi. Iya. Di pasar itu belum ada yang jual makanan. Akhirnya itu jadi beda dia. Oh, Ngerti nggak sih? iya, Jadi kayak iya, tergantung. ngerti. Iya. Positioning bukan soal hanya menempatkan. Apalagi? Tapi dia harus tahu kebutuhan. Nah, Keperluan misalnya- orang. Keperluan. Misalnya ini sama-sama penjual es. Oke. Dia jualan es di sini. Oke. Nggak bagus dong karena Iya. terlalu banyak orang jual es di situ. Harus nyari bedanya Dia lagi. nyari di tempat lain. Tapi kalau dia nyari di hutan yang nggak ada orang lewat, itu juga salah gitu. Itu juga itu beda tapi salah Iya. ya. Jadi harus nyari tempat di mana orang banyak di situ haus. Iya. Misalnya lagi, ini ada demo di sini nih. Iya. Jualan es di situ. Kayaknya laku keras tuh Gitu gitu. menjawab kenapa saat ada pemboman di Sarinah ada mamang-mamang jual sate. Kenapa ada di situ? Lu lupa ya? Lu ada tuh di Jakarta lagi. Oh iya. Di foto ada mamang-mamang jual sate dan ada yang beli. Ada yang beli. Pada saat orang semua Udah kayak panik ya, nonton ada yang film. beli. Lebih ke kenapa ada nggak bisa waktu lain kayak lapar banget kayaknya ya. Tapi bener sih dia melihat Iya. peluang gitu ya. Jadi nggak sekedar beda gitu. Iya, iya, iya. Nggak sekedar positioning juga, tapi posisinya pas sesuai dengan kebutuhan apa nih. Oke. Tapi kalau yang kayak Thais tukang sate tadi salah nggak dia tuh? Ya minimal dia bisa mencuri perhatian iya, dalam hal komunikasi kan. Betul, Dan betul. itu jadi meme kan. Iya jadi meme mana-mana. Walaupun orang juga nggak tahu mamangnya yang mana gitu ya. Tapi sekarang dia branding kurang call to action dia tuh. Kurang call to Iya, action. iya. Aku dulu yang jualan sate pas bom Sarinah gitu. Kayaknya itu kalau Itu mamang itu viral. kalau udah berhasil, insya Allah kalau ada warung ada foto itu di sini. Bukan foto artis. Iya lagi. Foto dia di tengah aksi terorisme. Iya. Biasa. Attention. Attention. Dan Itu- itu ada teori turunannya masih banyak itu membangun banyak, atensi banyak. itu. Misalnya Mamang itu scamper. di antara asap-asap bom ada asap yang berbeda. Misalnya scamper misalnya. Scampers itu apa? Scamper itu kepanjangan sebenarnya. Oh kepanjangan. Iya. Ini cara kepanjang- untuk mengingat Iya, lebih mudah memperbesar sesuatu. kepanjangan. Enggak, tapi tadi aku Aida, bingung. Ini Aisyah, scamper. dari Aida itu kan Iya. kepanjangannya ada ini, turunannya ada kepanjangan lagi, turun lagi ada kepanjangan lagi kayak. Emang harus begitu. Oh, Itu gitu ya? cara menghafal aja dulu. Oh. Scamper itu kan Kenapa? S. Enggak aku enggak apa-apa. S-nya substitusi. Aku takut ada gue mencet-mencet terus suara kita nggak masuk. Substitusi. Iya. Jadi kalau orang semuanya sama, kita substitusi, kita bedain di mananya. Oh, nah, tambahin. Ditambahin. Oh. Orang semua sama bicara tentang misalnya Palestina. anak muda. Anak Bicara muda. tentang Palestina. Palestina. Nah, ada instrumen yang bisa dirubah tuh di titik itu tuh. Dia ngomongin sesuatu yang bisa disubstitusi gitu. Kalau Palestina tentang apa ya? Misalnya angle-nya. Oke. Angle-nya orang misalnya dia basisnya dari media televisi Iya. atau media sosmed. Tapi dia ambil misalnya aku punya video nih yang asli A1 dari sana. Oke. Itu substitusi informasi namanya. Kayak tadi juga misalnya orang dakwah tentang remaja nih. Iya. Tentang bagaimana membuat remaja itu menjadi hijrah. Oke. Fuad bikin nih Hmm. remaja tapi K-pop. Oh, ada Unik bedanya tuh nih. muncul situ. Oke, Ini oke. games gitu. Oke. Jadi itu substitusi. Scamper S substitusi, C combine. Combine menggabungkan. Menggabungkan. Oke. Misalnya ada es teh, Ya. ada
apalagi itu? Es susu. Digabung jadi es teh susu. Es teh susu. Iya. Kemudian si es teh ini menjadi banyak sekali ragamnya kan. Dikasih boba. Es teh susu kan di mana-mana tarik tuh teh susu kali. Dikasih boba. Iya. Dikasih apa lagi nih supaya combine? Krim. Kasih es krim. Garam loh, yo bisa loh. itu jadi atensi gitu. Iya. Kayak gitu, combine. Combine bener sih masuk akal. Nah, ada panjang nih, scamper. Oh iya. Sekalian aja. Makanya kenapa pendek banget? Aku ingat nggak tahu nanti masuk teori yang mana ya. Hanya apa tadi ya? aku nggak ingat apa-apa. Tolong. Aku ingat kejadian dulu pernah bikin poster dakwah sebelum marak dunia sosial media. Oh iya. Ya ketika dulu zamannya itu MIRC. Mirch ya. Apa tuh? Enggak tahu loh. Yahoo masih Beda. Itu. Iya, itu pun mereka bisa pakai pesan. kalau masuk di warnet atau di level WA zaman dulu lah. Oh. Dan di kampus itu saya ini aktif di salah satu rohis lah di situ. Dan dari dulu kan kalau rohis yang minat nggak banyak tuh. Iya. Nah saya coba posternya dibuat beda. Iya. Jadi saya bikin pakai kertas gede gitu, hanya tanda-tanya gede banget. Dan itu langsung di depan pintu gerbang kampus. Orang masuk gerbang itu langsung lihat gede banget. Wah. Tulisannya apa gitu. Udah nggak ada keterangan apapun di situ. Wih, orang kan nanya. Orang ini apa? Itu selama beberapa hari saya amati banyak orang yang tertarik dan nyari sesuatu di Iya. padahal nggak ada apa-apanya gitu loh. Iya. Kecuali di bawah sendiri ada tulisan kecil bersambung. Aku dulu waktu mahasiswa juga pernah kayak gitu. Bikin poster, jangan dibaca. Udah sombong, nggak mau kalah. Iya. Aku nggak pernah dulu. Kamu apaan tuh? Apaan tuh? Dulu pernah. Bapak aku dong presiden. Aku dong bapak aku gitu kan. Zaman kita ya suka bapak-bapaknya yang lebih keren ya. Padahal semua punya bapaknya ya. Pamernya di sekolah. Gimana Sat? Tadi antum gimana? Itu pernah juga kayak gitu. Bapak presiden. Kan bener kan? Bapakmu kan presiden. Bapak aku tuh gurunya presiden. Walaupun guru SD. Bapakku tukang cukur presiden. Itu tolong. Lanjut. Iya udah gitu. Jadi apa? Oh iya apa ya kan? Bersambung. Itu kira-kira seminggu didiemin cuma tulisan apa gitu. Itu yang penasaran makin banyak kan. Iya. Nah baru kemudian poster kedua gede juga, tulisannya agak panjang gitu. Teman-teman sekalian, ada sesuatu yang sangat keren, menarik, akan ada di kampus ini. Oke. Terus tulisannya agak gede sampai bawah. Aduh, nggak cukup ini. Oh, bersambung lagi ya. Udah baca panjang, bersambung lagi. Gitu. Jadi makin naik lagi penasaran. Teaser tapi zaman dulu ini. Zaman dulu. Menarik ya. Nah, terus baru pamflet ketiga itu baru poster sebenarnya. Itu sebenarnya ada juga di bawah. Kalau rame part 2. Iya, sekarang kayak gitu lah. Gitu. Benar. Rame lanjut part 2. Terus cat 1, cat 2, cat 3 ya. Jadi terus ujungnya apa tuh? Nah, ujungnya saya bikin Gak ada. Itu satu kampus. Langsung nyari siapa yang bikin. Kebayang gak sih? ujungnya saya kumpulin di sebuah acara untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi dakwah kampus di situ gitu. Wah, itu paling marah gak, Tat? Hah? Ada yang kayak berharap apa terus malah justru gini, tabat lah kaya. Kayak Abu Jahal, kayak sama Abu Lahab dipanggil sama Nabi itu loh. Kirain apaan dikumpul-kumpul Roy. Ada nggak ada ya? Gak ada. Justru mereka senang. Ada yang beda. Oh. Bahkan mereka punya bayangan. Ini pasti organisasi paling gede di kampus ini. Oh, karena sampai niat banget begini gitu ya. Padahal saya sendirian yang bikin poster saya, yang ngisi saya kumpulin. Baru kemudian saya jelaskan tentang pentingnya ngaji sama dakwah. Oh, pentingnya ngaji sama dakwah karena biar saya ada temennya. Kalau kalian nggak masuk ini, saya bikin poster lagi. Agenda Rohis dia itu bikin poster. Ya, jadi tahu ya rahasia dari awal-awal dulu nggak ada siapa-siapa gitu, terus bikin apa gitu. Model-model begini nih. Sekarang bikin poster 1000 orang
sold out. Luar biasa. Siapa yang bikin bukan saya? Tim. Maksudnya udah di posisinya udah beda ya, Masya Allah. Tapi dulu ngebayanginnya kayak kampus gitu. Itu memang orang tuh jalan tuh nggak ada yang pegang handphone. Iya sih. Jadi orang itu fokus pada jalan. Iya benar. Terus masuk itu ya lewat situ. Ada mading, orang masih aware dengan mading, betul, mading dengan tempelan-tempelan gitu. Sekarang kan kalau tempelan sedot WC gitu-gitu kan, itu udah nggak menarik kan sekarang. Height. Dulu ada. Itu ada. Dulu saya masih positive thinking loh. Saya kira benar-benar iklan kesehatan. Iya sekarang udah orang nggak perhatiin lagi, udah pada main HP ya. Kurang besar gitu. Jarang saya kulihat itu. Kok bisa kayak gitu? Orang akan dipertemukan dengan apa yang dia cari ya. Dan orang nggak attention. Jadi sekarang orang mainnya di handphone. Berarti kurang lebih itu tipe yang sama, tips yang itu sama. Itu masuk interest ya. Iya kalau orang sudah atensi dan dia lihat ini ada relasinya dengan dia atau baru atensi tadi ya. Iya, atensi ke interest. Udah tertarik lah, mulai tertarik. Apa sih gitu? Nah, kalau kata tertarik sendiri itu contohnya seperti apa pada wujud nyatanya? Misalkan tadi kalau kasusnya Ustadz Hidayat itu berarti pas ngapain tuh orang mulai tertarik? Tertarik itu mau mendekat sih menurutku. Oh, berarti atensi itu sebenarnya tadi yang di awal lihat apa gitu kan ya? Iya. Dia mendekat itu sebenarnya adalah tertarik. Oh, karena kalau kan tertarik. Atensi sih. Iya. Apa tuh? Tapi udahlah. Itu berarti atensi tapi tidak interest. Oh. Karena kalau nggak tertarik kan dia menjauh, terdorong. Iya benar sih. Iya. Tapi nggak. Apa? Iya. Itu juga ya. Jadi menjauh. Jadi kan tertarik belum tentu orang mau. Mirip sama YouTube sekarang kan ya. Iya. Kita lihat thumbnail itu tertarik tapi belum tentu mau klik. Kalau dia interest baru dia mau klik, dia mau nonton gitu ya. Mau nonton udah sampai pada berapa lama durasinya, dia keren juga isinya. Lalu dia action. Iya, dia mulai apa? Desire mulai. Kayaknya perlu deh konten-konten kayak gini gitu ya. Terus mulai aku dapat manfaat atau sebenarnya bisa karena dapat manfaat atau aku nggak dapat sama sekali apapun dari sini, bahkan ini jelek gitu. Itu bisa dia action. Dia share ini jelek misalnya. Dia share ini baik, marah. Gitu. Dia marah, dia bereaksi atas itu bisa jadi ya. Jadi dia tertarik dulu nih. Apaan nih mengatakan bahwa Nabi A sama Nabi B sama gitu kan misalnya itu ya atau berbeda. Dia nonton marah. Ngeblok somasi dan lain-lain itu bisa jadi juga kan ya. Makanya viral itu kan karena terkenal, karena keren atau karena tercemar, karena jelek gitu. Biasanya dua kutub ini sih. Berprestasi atau mungkin bikin masalah gitu ya. Iya. Nah kalau teman-teman sendiri gimana? Di yang nonton ini kan pasti kan pernah mengalami proses tanda kutip tertarik tadi ya dengan suatu konten dakwah gitu ya. Terus akhirnya dapat atensi dulu, perhatiannya muncul, terus kemudian dia tertarik, mendekat. Dan akhirnya punya kebutuhan atas dakwah dan akhirnya take action untuk mau ngaji lah gitu ya. Itu mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Kalian tuh pertama kali momennya itu apa tuh? Aku interest pas ngeliat ini. Aku atensi pas ngeliat ini. Akhirnya aku interest, aku mendekat. Itu pasti beda-beda ceritanya. Kita nanti bisa lihat di kolom komentar tuh. Kalau Husain sendiri misalkan dalam ngejalanin dakwah di YN nih, AIDA itu antum pakai nggak? Ya dipakai lah. Tanpa sadar atau udah memang ditulis gitu Aida gitu. Ya sebenarnya lewat program-program yang ada kan itu Aida. Sudah ini ya udah tanpa sadar dilakukan ya. Iya, jadi ada misalnya program-program online. Kan kita yang bikin. Saya nanya. Yang bikin ya. Kalau kita udah sama-sama tahu enggak sama ada podcast aja. Kita ngobrol aja biasa kalau itu ada podcast. Saya kan nanya biar Anda bongkar dia pemirsa. Iya, jadi kita bikin dengan proses itu sih sebenarnya. Jadi kayak sesederhana kita bikin podcast yang lain daripada yang lain. Beda banget nih podcast ini ya. Enggak juga sih. Misalnya ini kajian kok kayak gini gitu. Ini pengajian kok banyak ketawanya gitu. Oke, benar-benar itu paling banyak yang komen kayak gitu. Iya. Kadang ada yang pakai kostum konyol-konyol. Iya, kita ngelawak-ngelawak gitu lah ya. Itu bukan berarti kita seneng kayak gitu. Bukan, itu untuk interest kalian. Iya. Sini. Ini juga wujud dari kita. Iya, ini bagian dari lumayan interest. Sini. Iya. Ini kecil. Thumbnail. Goci sini Goci. Enggak ada podcast tiba-tiba ada anak kecil. Iya. Oh iya benar. Gitu. Boleh. Walaupun itu bagian dari trial and error juga sih sebenarnya. Jadi nggak mulus-mulus ini tiba-tiba berhasil gitu.
Jadi ini ada anak kesini nih gitu. Itu kan kita proses membaca apa maunya, apa yang tertarik bagi orang. Nah, tapi ada yang unik tuh. Kita bikin sesuatu tuh menarik bagi orang. Attention tadi itu kan interest tadi ya. Nah, kita tuh sebenarnya mikirin orang sukanya apa. Atau gimana? Begini, orang kan beda-beda. Iya, terus benar. kita mau gimana tuh? Mau bikin sesuatu yang menarik, lah orang beda-beda. Iya. Yang menarik buat orang kan beda-beda. Iya, tantangan komunikasi itu kan membaca halayak menjadi segmen. Itu pertama dulu berarti sebenarnya, sebelum tadi itu ya. Iya, karena kan teori komunikasi itu kan SMCR tuh. Oh, sender, source ya, sender, kemudian message, pesan, kemudian kanal, kemudian receiver. Oke. Atau segmen. Nah, halayak itu kan publik umum. Manusia yang belum terdefinisi, nah itu halayak. Oh. Jadi kita ada orang tua, ada anak kecil, ada kakek-kakek. Itu halayak. Manusia yang tak terdefinisi. Kumpulan manusia yang tak terdefinisi. Terus tantangan pertama dakwah menurutku adalah kita mau ngincer yang mana gitu. Atau mau menjadikan objeknya itu yang mana. Iya. Karena dari situ bisa terdefinisi channelnya di mana. Mereka ngumpul di mana sih gitu. Jadi kadang-kadang kan kita berpikir kita harus berdakwah ke seluruh dunia gitu ya. Seluruh. Terus kita bikin konten yang kira-kira semuanya dapat. Nah, itu kalau dalam pendekatan komunikasi agak sulit ya. Iya. Karena itu tadi kita harus ambil tuh segmen yang mana. Iya. Karakternya apa? Betul. Baru dari situ mereka adanya di mana? Baru dipikirin tuh. Oh, orang-orang yang kayak gini dengan segmentasi kayak gini, karakter kayak gini, pesannya mesti begini nih. Gitu, delivery-nya mesti begini nih gitu. Baru sebagai sender kita mengupayakan hal-hal yang terbaik untuk si receiver tadi. Soalnya pernah mengisi kajian, nanti bertanya, kan kita mau mengupayakan kayak tadi. Kita tanya dong, ini yang bakal datang orang-orangnya kayak apa? Iya, bener. Jawabannya, wah beragam lah Mas. Dari yang TK sampai yang tua. Kata gua apaan? Lu bikin lu pasar. Aku pernah lihat tuh Ustadz Felix itu fail ya dalam, dia kan orator yang bagus public speaker yang bagus ya. Waktu itu diundang di sebuah sekolah di SMP. Dan aku lihat betapa dia waktu itu sangat depresi wajahnya gitu. Karena pertanyaan dia, siapa yang di sini sehari membaca satu buku? Terus semuanya itu pada enggak ini tuh. Sudah tahu rasanya ngisi anak SMP. Kemarin baru saya capek banget ngisi anak SMP tuh, capeknya tuh di hati, tau gak? Serius kayak. Kenapa sih? Karena mereka di titik yang masih agak malu untuk menjawab, belum punya kebiasaan yang orang dewasa lakukan. Ya kayak bener-bener kayak transisi banget tuh loh. Jadi kayak mungkin dia baca satu buku, tapi dia kayak merasa emang gua harus angkat tangan ya kayak gitu. Jadi kayak ada yang angkat tangan, terus dikurangi kan? Siapa yang baca satu lembar? Waduh. Diam lagi semuanya. Bete kan dia ampun. Siapa yang membaca satu halaman? Masih diem. Terus dia bingung terus lihat-lihat gitu kan. Awkward banget waktu itu. Itu benar dari gini enggak? Aku pernah kayak gitu. Iya. Kalau itu masih satu segmen sebenarnya. Segmen anak SMP. Itu mencari kesamaannya masih muda. Cuman yang mana Ustadz Felix nggak cocok aja di tempat itu kan. Lebih menantang yang tadi campur antara yang dari tua-tua banget sampai yang lembut-lembut ngumpul semua di situ. Iya, benar. Aku pernah, tapi lebih banyak sering terjadinya tuh kayak kajian Ustadz Felix gini, ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Mas, tolongnya isi soal K-pop, oke nih. Tapi ternyata ini permintaan gurunya. Dia tuh nggak tahu masa anak-anaknya nih. Datanglah aku di sini. Siapa yang suka lagu ini? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ternyata sukanya apa? Suka apa sih kali itu? Cipung. Cipung siapa? Anaknya Raffi Ahmad. Ngerti gak sih? Jadi kayak salah segmen. Ya Allah. Lucu lagi, aku dari Ngefast kan bawa materi yang Ngefast tuh. Itu kan banyak istilah-istilah Inggris. Free will. Will of God. Dan bla bla bla. Tiba-tiba datang, di mana isinya? Bantul. Tak pikir tempat mana lah. Literally di kayak ada panggung di lapangan di Bantul, isinya tuh mbah-mbah loh. Yang bisa itu ngomong Jawa. MC ini wae ngomongnya Jawa. Bayangin aku ngomong Will of God. Apa pegat free will? Will of God. Sumpah. Itu aku harusnya antum ganti materi. Sholat jenazah.
Itu kayak anak Will pegat Will. Will pegat. Atau materi Dan itu masih kematian. di fase belum banyak apa namanya materi yang kita simpen untuk bisa ada switch ganti gitu. Rizko pernah tuh, kan dia nyiapin game. Udah nyiapin game. Udah tuh duduk tuh di sekolah tuh, duduk. MC yang gini, baik hari ini insya Allah pembicara kita akan menyampaikan tentang Isra Mi'raj. Lu tuh bayang dia panik nyari materi langsung. Dia sambil MC ngomong dia langsung kayak nyari file-file yang tadi disampaikan tuh parah banget. Itu sering terjadi ya. Tapi itu akhirnya jadi nggak efektif tadi ya. Benar. Karena kita jadi nggak sesuai dengan receiver. Iya, jadi pentingnya riset di sini. Riset. Jadi riset. Jadi riset membuat kita jadi nyambung gitu antara sender dengan receiver. Iya. Minimal ditanya yang ada siapa, usianya berapa. Dan kalau sudah bicara riset tadi, nanti kita juga bisa menempatkan nih sender yang tepat siapa gitu. Kan kalau di Yo Ngaji saya selalu tidak ditempatkan di sender yang tepat. Karena segmentasi yang berubah-ubah. Begitu. Iya. Padahal kan enggak ya, teman-teman ya. Ustaz kan tepat lah ya di sini ya. Iya. Belum tahu kan statistik kita. Statistik. Jadi kalau ada aku tuh selalu viewernya paling rendah. Oh berarti abis ini viewer rendah lagi tuh ya video ini ya? Ya kayaknya bakal begitu sih. Aku yakin ada yang bertanya, Ustaz Felix mana? Terus nanti ada yang komen, kalau digabung Ustadz Hidayat, Fuad dan Sis keren banget loh gitu. Iya. Ada kayak gitu. Ada komen. Itu orang-orang yang Baik kan yang video antum paling tinggi sekarang Ustaz. Yang mana? Yang video antum. Di mana? Iya kan? Oh iya itu ya. Yang jadi host. Di mana? Kenapa paling tinggi coba? Karena aku bicara sangat sedikit. Yang Palestina. Ketika antum banyak nanya dan banyak tidak menjawab malah justru udah bagus. sekarang gini Ustaz, antum jadi host. Nah, tanya kita gitu kan. coba. Biar rame Ustaz. Jadi gimana tadi dalam mendeskripsikan? Jadi Aduh ya Allah. Jadi di titik ini kita juga harus sadar diri, nggak perlu baper ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Betul tak? Cocok ya. Cocok banget. Cocok banget. Iya kan? Jadi Kenapa lu? Kenapa? jadi nggak harus dia muncul. Betul lah, Iya. nggak harus dia muncul. Bener kan? Betul kan? Iya. Betul kan? Contohnya seperti Imar ya kan? Muncul ya. Ini konteksnya apa? Karena kan ketertarikan itu perlu ada konteks. Iya. Jadi pembicaraan kita hari ini menarik sekali teman-teman ya. Kalau udah kata menarik biasanya udah mau habis tuh. Udah habis topik tuh ya. Tapi seru banget ternyata dalam kita nyampein sesuatu ada rumus-rumusan seperti yang perlu kita pelajari ya, nggak asal kayak konten lah, bikin konten kita kalau viral berdasarkan kebetulan nggak nemu polanya sayang banget, dia nggak akan bisa mengulangi keviralan itu tadi gitu. Pola ini juga membantu kita untuk bisa tanda kutip ya secara cepat memproduksi sesuatu. Benar. Untuk berkembang pesat gitu ya, gitu, buat viral gitu. Semoga buat teman-teman yang lagi dakwah nih dapat manfaat dari obrolan kita hari ini. Dan juga bagi teman-teman yang lagi ngaji tadi, baru mau ngaji tadi, mungkin jangan berhenti untuk melihat satu hal. Kalau nggak tertarik sama Ustadz ini bisa lihat yang lain, siapa tahu akan tertarik. Dan saya kira tim kreatif hari ini bertaruh karena menempatkan pembahasan ini di sini gitu. Kenapa dia bertaruh? Kenapa memang? Bertaruh bisa jadi kan ini pola yang nggak viral kemudian ditempatkan di sini. Iya, ini topik yang tidak viralable ya sebenarnya, tapi Dan orangnya nggak viral juga ya. iya, ada 4 orang tidak viral membahas topik yang tidak viral. Benar. Tadi kayaknya teorinya udah begini, closingnya begini. Begini, tapi nggak apa. Kita harus seberapa sayang anda sama kita ya. Minimal komen lah pertama, kedua, ketiga gitu ya. Iya. Tapi mungkin orang banyak tanya tentang program yang terakhir sering kehabisan tiket Itiba. Iya. Itu kalau dikaitkan sama teorinya Mas Hendri gimana? Iya, jawab. Ada attention. Ada video yang keluar orang nangis-nangis. Benar. Nah, itu dulu. Itu tensionnya ya. Attention pertama dulu ada foto Ustadz Felix sih. Tetap ya. Dulu awal. Kan di take down biar orang nggak berbahaya. Biar yang datang tuh peserta bukan yang lain. Biar datang baju putih ya, bukan baju hitam. Ya, udah lah. Akhirnya datang udah interest pertama menurutku. Attention pertama. Kenapa dia menjadi interest? Karena pertama Cina. Oh iya. Terus mu'alaf. Terus Terus pendakwah. Nah, itu semakin sempit. Terus Iya. radikal. Iya. Nomor 2. Iya. Nomor 2. Indonesia. Iya. Pelit.
Banyak nih. Iya. Iya. Habis radikal nomor 2, tiba-tiba tampil di podcast bajunya lucu. Oh iya, jadi ini ya, jadi attention banget ya. Terus interest, akhirnya orang mau datang ke acaranya. Terus udah apalagi? Jangan tanya gue. Desire tuh aku butuh tadi. Ya itu muncul karena misalnya ada testimoni, ada ngelihat ambience acaranya gitu. Oke. Ini kok kayaknya seru. Ini ada ini kok dakwah tapi kok kayak konser gitu. Akhirnya pas datang, kayak konser. Gak, aku pernah kayak gitu. Oh gitu. Jadi dakwah tapi dikemas secara lucu. Pas datang emang lucu aja. Gak ada dakwah-dakwahnya Bang. Kan gue udah bilang stand up comedy. Berharap apa lu? Ya Allah. Gitu jadi gitu. dipakai juga dalam konteks tadi ya. Akhirnya dia daftar. Udah daftar kok bagus, terus dia share, dia mau komen di timeline. Ih bagus lo datang. Pokoknya kalau ada di kota kalian harus ikut. Bener. Nah, gitu. Dan alhamdulillah dalam hitungan menit ya sold out kategori 3 kemarin, terus dalam hitungan 2 hari kategori 2 langsung habis. Iya. Oh ya? Iya. Ini Udah tinggal habis. satu, ini tinggal yang VIP. Ya jadi jangan ketinggalan kota-kota lain. duit Nanti kalian siap-siap kalau muncul langsung daftar ya, luar biasa. Udah apalagi nih? Udahlah ya kita. Jadi pokoknya nanti kalian buat yang ini aku pengalaman terakhir nih ya. Apa? Aku dulu mirip tuh. Nggak tertarik, tapi kan aku butuh kajian. Akhirnya aku nyari yang ustadz yang attentionnya aku dapat aja gitu, interest. Aku dengar Q&A Ustadz Abdul Somad. Tidak berat, sudah pasti kocak. Sambil nyapu enak. Udah enak. Jadi nggak usah berat-berat dulu. Apapun yang bisa kita lakukan, yang penting kita tuh masih ada di jalur kebaikan. Kebaikan, gitu. benar. Semangat semuanya. Jangan lupa untuk daftar jadi membership Wayan TV dan beli Yuk Ngaji Merch. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.